Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang terhormat dan saya cintai para santri Ikhya online dimanapun berada, mari kita ngaji Ikhya pada malam hari ini, pada malam Jumat tanggal 8 Oktober. Seperti biasa, mari kita mulai ngaji Ikhya ini dengan membacakan Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi والتابعين وتابعي التابعين إلى يوم الدين وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى أرواح الأولياء أصحاب الطرق المعتبرة وإلى أرواح أولياء الله تعالى في أرض جاوة ونخص خصوصا إلى أرواح أولياء ولصانة وإلى أرواح العلماء الصالحين والمؤلفين والمصنفين خصوصا إلى روح مؤلف كتاب إحياء علوم الدين حجة الإسلام أبي حامد الغزالي قدس الله أسرارهم ونور ضرائهم وعدن بركاتهم ونفعنا بعلومهم وإلى أرواح علمائنا مؤسسي جمعية نهضة العلماء والجمعيات الإسلامية الأخرى وإلى أرواح مشايخنا ومشايخ مشايخنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa'in. Kitab Ihya Ulumuddin halaman 1015 ya. Fa in qila, paragraf pertama di halaman 1015. Fa in qila fa hal yajuzu an yuqala qatilul Husaini la'anahullahu awil amiru biqatlihi la'anahullah ya. Fa in qila, kemarin minggu yang lalu diterangkan bahwa bahkan mengatakan semoga yang membunuh Sayyidina Husain itu dilaknat, atau semoga Yazid bin Muawiyah itu dilaknat karena dianggap atau dianggap bahwa Yazid bin Muawiyah itu pembunuh atau yang menyuruh membunuh Sayyidina Husain ya. Menurut Imam Ghazali tidak boleh ya. Tidak boleh karena menurut pendapat beliau belum ada data yang bisa dipastikan atau belum terverifikasi bahwa betul-betul Yazid ini menyuruh membunuh Sayyidina Husain ya. Itu pendapat Imam Ghazali. Tapi kalau kita baca sejarah atau buku-buku sejarah yang lain seperti Ibnu Katsir atau Az-Zahabi ya, atau At-Tabari misalnya ya, itu jelas sekali diterangkan di sana bahwa memang ya Yazid ini yang menyuruh Sayyidina Husain untuk dibunuh ya. Tapi yang menarik poinnya di sini adalah bahwa bahkan melaknat Yazid pun atau orang yang membunuh Sayyidina Husain itu tidak boleh juga itu. Nah, sekarang kalau kita bertanya fa in qila, maka jika ditanyakan fa hal yajuzu, apakah boleh an yuqala, dikatakan qatilul Husaini la'anahullah ya. Yang membunuh Sayyidina Husain la'anahullah, semoga dilaknat oleh Allah. Siapapun dia, mau Yazid, mau siapa, pokoknya siapapun yang membunuh Sayyidina Husain semoga dilaknat oleh Allah.
Awil amiru biqatlihi la'anahullah, atau orang yang menyuruh untuk membunuh Sayyidina Husain la'anahullah, semoga dilaknat oleh Allah. Boleh nggak kalau mengatakan dengan redaksi seperti itu ya? Qulna, mengatakan aku, Sayyidina Al-Ghazali maksudnya, as-sawabu an yuqala, as-sawabu yang benar an yuqala dikatakan, qatilul Husaini in mata qabla taubati la'anahullah ya. Qatilul Husaini, pembunuh Sayyidina Husain in mata, jika mati qabla taubati, sebelum taubat, la'anahullah ya. Semoga dilaknat oleh Allah. Jadi diberikan kualifikasi, kalau dia belum tobat ya, mati sebelum tobat, semoga dilaknat Allah, itu boleh ya. Li'annahu, kenapa harus diberikan keterangan atau kualifikasi seperti itu? Kalau dia mati sebelum tobat itu kan. Kalau sudah tobat ya semoga Allah tidak melaknat, semoga Allah merahmati. Kenapa kok harus diberikan syarat qabla taubati? Li'annahu, karena sesungguhnya keadaan berikut ini, yaitu dhamir sya'an, yahtamilu, memper kalau bahasa pondoknya itu ya. Mungkin saja an yamuta, mati orang ini, pembunuh Sayyidina Husain, ba'da taubati, setelah tobat. Mungkin saja, kita tidak tahu, dia meninggal sudah tobat dan kita nggak tahu dia tobat, tapi dia tobat sebetulnya, Allah tahu itu. Dan kalau kita sudah terlanjur melaknat dia, sementara dia sudah tobat ketika meninggal, nah itu artinya kita melaknat orang Muslim, nah itu nggak boleh itu. Fa inna Wahsyian, karena sesungguhnya Wahsy ini yang membunuh Sayyidina Hamzah ya, pamannya Kanjeng Nabi dalam perang Uhud ya, yang terkenal sekali itu ya. Begitu sudah dibunuh, kemudian istrinya Abu Sufyan ya, Hindun bin Utbah, kemudian membelah atau membuka dadanya dengan pedang dan kemudian diambil jantungnya dan dimakan mentah-mentah itu ya, karena saking dendamnya Hindun bin Utbah ini kepada Sayyidina Hamzah, karena Sayyidina Hamzah membunuh saudaranya Hindun dalam perang Badar, yaitu Walid bin Utbah itu ya. Saking dendamnya dia minta, yaitu seorang budaknya, yaitu Wahsy, budak hitam ya, Ethiopia, ketika perang Uhud diberikan misi khusus untuk membunuh Sayyidina Hamzah itu ya. Dan berhasil. Fa inna Wahsyian, karena sesungguhnya Wahsy, sebetulnya Wahsy ini bukan nama aslinya ya. Wahsy itu artinya orang yang savage ya, orang yang savage itu ya. Orang liar ya. Ya orang yang tidak beradab ya, itu orang yang liar ya. Fa inna Wahsyian, karena sesungguhnya Wahsy, qatila Hamzata ya, pembunuh Sayyidina Hamzah, ammi Rasulillahi, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Qatalahu, membunuh Wahsyihu kepada Hamzah, wa huwa, dalam keadaan Wahsy ini kafirun, kafir. Pada saat dia membunuh kafir dia. Kemudian setelah itu masuk Islam dia, tsumma taba, kemudian tobat Wahsy ini, artinya masuk Islam, anil kufri, dari kekufurannya, wal qatli, dan tindakan pembunuhannya. Jadi dia tobat dari dua hal sekaligus, dari kekufurannya dan dari tindakan membunuh Sayyidina Hamzah, jami'an, secara serentak ya. Nah ini Wahsy ini karena sudah tobat, wala yul'anu, maka tidak boleh dilaknat Wahsy ini, wala yajuzu, maka tidak boleh di an yul'ana, untuk dilaknat Wahsy ini. Wal qatlu, padahal membunuh itu kabiratun, dosa besar ya. Wal qatlu, dan membunuh kabiratun, adalah dosa besar. Wala tantahi, dan tidak sampai tindakan membunuh ini dosanya ya, ila rutbatil kufri, sampai tingkatan kufur ya. Memang besar, dosa besar membunuh itu, tapi tidak menjadikan orang jadi kafir gitu. Karena itu
ya melaknat Wahsy tidak boleh karena dia sudah tobat itu. Fa idzalam yuqayyid, ya, maka jika tidak memberikan syarat, ya, qayyid atau kualifikasi orang yang melaknat ini bitaubati dengan taubat, ya, wa atlaqa dan mengucapkan secara umum orang yang melaknat ini, maka karena ada melaknat yang tanpa qayyid ini, tanpa kualifikasi, fihi di dalam laknat yang tanpa qayyid ini khotorun bahaya. Walaysa dan tidak ada fisukuti di dalam diam. Kalaupun kamu diam saja tidak melaknat Wahsy, tidak melaknat Yazid bin Muawiyah, tidak melaknat siapapun, khotorun bahaya. Fahuwa maka diam aula lebih utama, ya. Dan saya kira sikap Imam Ghazali ini kayaknya secara sekilas, ya, seolah-olah terlalu membela Yazid bin Muawiyah. Karena kan beliau mengatakan nggak boleh melaknat Yazid itu. Karena kita tidak tahu apakah dia betul membunuh Sayyidina Husain atau menyuruh orang lain membunuh Sayyidina Husain. Kita nggak tahu. Meskipun para sejarawan itu sebetulnya hampir sepakat semua. Yang membunuh ya Sayyidina Husain, ya orang-orang yang disuruh oleh Yazid itu. Nah, tetapi kalau kita renungkan, ya, ajaran Ihya ini menurut saya penting. Dengan pendapat ini Imam Ghazali sebetulnya ingin memutus kebencian atau lingkaran setan kebencian. Karena kita tahu pada zaman dulu, ya, melaknat di antara pendukung Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, antara orang Rawafid dengan orang Nawasib, ya, itu luar biasa. Yang pendukung Sayyidina Ali melaknat atau memaki Sayyidina Muawiyah, ya. Dan juga sebaliknya, Sayyidina Muawiyah dan pendukungnya juga melaknat pendukung Sayyidina Ali, bahkan melaknat Sayyidina Ali dan para pengikutnya. Jadi ini tukar menukar laknat ini nggak sehat di dalam kehidupan sosial umat Islam itu. Karena itu lingkaran setan ini harus ditutup, harus dipangkas, harus dihentikan itu. Dan karena ini masih dekat dengan bulan September tanggal 30 kemarin yang ada peristiwa penting, yaitu peristiwa G30S, ya, PKI, ya. Itu kemarin kan, ya, setiap tanggal 30 atau 1 Oktober kan selalu perdebatannya soal PKI dan seterusnya, ya. Kita tahu bahwa, ya, sebetulnya orang-orang NU itu kan dulu, ya, salah satu yang jadi korban kan pada tahun-tahun 60-an dari aksi-aksi sepihak orang-orang PKI. Tapi yang menarik adalah bahwa orang-orang NU itu justru tidak terlalu bersemangat itu untuk mengungkit-ungkit terus-menerus masalah PKI itu. Bahkan Gus Dur ketika berkuasa jadi presiden, beliau malah menganjurkan untuk mencabut, ya, TAP MPRS, ya, mengenai larangan atas ajaran Marxisme dan Leninisme dan PKI itu, ya. Dan Gus Dur pernah meminta maaf kan kepada para mantan-mantan aktivis PKI pada saat beliau menjadi presiden itu. Nah, saya jadi ketika membaca ini jadi ingat dulu tindakan Gus Dur itu. Tidak semua orang NU sepakat dengan tindakan Gus Dur ini, ya. Tapi ini tindakan Gus Dur ini seperti secara tidak langsung, ya, merefleksikan ini loh ajaran Ihya ini. Sampean kalau membongkar-bongkar terus kesalahan sejarah masa lalu dan seterusnya, ya, apalagi dipolitisir, dijadikan sebagai komoditi politik dan seterusnya, itu berbahaya karena sampean merawat kebencian. Memang masa lalu yang pahit itu nggak boleh dilupakan, ya, diingat untuk sebagai pitutur atau pelajaran bagi generasi berikutnya. Tapi merawat kebencian itu tidak boleh. Ini keren sekali ajaran Imam Ghazali ini, ya. Saya semula ketika membaca ini, teks ini, mula-mula itu agak sedikit
Wah, ini Imam Ghazali kok kayaknya kok terlalu apa ya, membela banget terhadap Sayyidina Muawiyah dan Yazid ya, sehingga sepertinya meragukan bahwa Yazid itu yang menyuruh membunuh Sayyidina Husain dan seterusnya ya. Tapi sebetulnya di balik ajaran Al-Ghazali ini penting sekali, yaitu bahwa kita tidak boleh terus-menerus merawat kebencian. Memang kesalahan masa lalu itu diingat untuk pelajaran, tapi dibongkar-bongkar terus, kemudian dijadikan sebagai ya apalah ya, tanda kutip dagangan politik setiap tanggal 30 September itu enggak, itu Gus Dur nggak suka kayak gitu kan. Nggak suka itu. Makanya Gus Dur itu dianggap sebagai tokoh yang berjasa karena memfasilitasi rekonsiliasi dengan masa lalu itu. Dan ini juga ini ajaran ini Al-Ghazali ini sebetulnya ajaran mengenai rekonsiliasi ini. Ya. Jangan melaknat, karena melaknat itu, apalagi melaknat musuh ya, apalagi ditradisikan di kalangan Syiah sampai sekarang, sabbu sahaba itu di sebagian kalangan Syiah masih ada ya, memaki-maki sahabat terutama Sayyidina Abu Bakar, Umar itu ya, Sayyidatina Aisyah misalnya, itu masih sampai sekarang itu. Nah, itu nggak sehat itu ya, nggak sehat. Pelajaran dari kitab Ihya malam ini adalah stop melaknat ya. Bahkan orang seperti Wahsy yang dulu membunuh Sayyidina Hamzah, pamannya Kanjeng Nabi, ya, itu pun nggak boleh kamu laknat. Ya, pertama karena dia sudah tobat masuk Islam ya. Tapi melaknat seperti ini nggak ada gunanya. Apalagi kalau ini melaknat yang mengandung, ya, ada unsur merawat kebencian dari generasi ke generasi. Itu nggak boleh itu. Ya. Tidak boleh. Jadi ajaran malam ini adalah ajaran rekonsiliasi ya. Dalam pengertian menghentikan laknat sebagai cara kita untuk memutus lingkaran setan kebencian yang sudah diwariskan dari satu generasi ke generasi itu. Ini saya kira keren sekali ini ya, ajaran kitab Ihya ini. Nah, ini dikasih keterangan lagi nih, wa innama auradna ya. Dan sesungguhnya menjelaskan, menuturkan aku Al-Ghazali, maksudnya hadza, keterangan ini. Kenapa keterangan ini diterangkan panjang lebar? Di antara godaan-godaan dan penyakit mulut manusia, lidah manusia, ini yang bagian melaknat ini diterangkan secara panjang lebar ya oleh Imam Ghazali. Kenapa? Litahawunin nasi, karena sembrononya orang-orang ya, delewernya orang-orang dilaknati dengan tindakan laknat sembarangan itu. Begitu benci kepada suatu kelompok langsung laknat itu ya. Wa itlaqil lisani, dan melepaskan lidah, mulut, biha, untuk mengatakan laknat ini. Orang seenaknya saja. Sementara wal mu'minu, orang yang mukmin, laisa, bukanlah bila'anin ya, ini sekat mubalaghah, bukan orang yang ahli laknat, bukan orang yang mentradisikan laknat. Itu orang mukmin. Orang mukmin laisa bila'anin. Wah, ini keren ini ya. Ya. Al-mu'minu laisa bila'anin. Orang mukmin itu bukan orang yang senengannya itu, kesukaannya itu melaknat. Baik melaknat orang lain, individu ataupun kelompok, golongan, itu enggak itu. Enggak. Ya. Nah, ini ajaran rohani yang penting ini ya. Falayam bagi, maka tidak seyogianya an yutliqa, untuk melepaskan orang muslim ini al-lisana, lidahnya, mulutnya, bilaknati, untuk melaknat, illa alaman, kecuali terhadap orang mata yang mati orang ini alal kufri, atas kekufuran. Ya, itu pun bukan artinya harus, tapi kalau terpaksa melaknat ya boleh, kalau orang yang jelas matinya dalam keadaan kafir ya.
dan memang patut dilaknat, ya, mungkin karena kejahatannya atau apa gitu kan. Hitler misalnya, itu contohnya lah ya, orang-orang yang melakukan genosida misalnya. Awalal ajnasi, atau kepada jenis-jenis sekelompok orang, maksudnya al-ma'rufina yang dikenal bi ausofihim dengan sifat-sifatnya. Apa itu? Bi ausofihim dengan sifat-sifatnya ajnas ya. Jadi orang-orang yang memang dikenal ya karena sifat-sifat kekafirannya misalnya, atau kefasikannya, atau kebid'ahannya ya. Kan kemarin diterangkan ada sifat-sifat yang membolehkan orang untuk dilaknat, yaitu kekafiran, kefasikan, dan bid'ah. Ada 3 kan. Jadi boleh melaknat tapi secara general ya, tidak secara spesifik, tidak disebutkan namanya. Dunal ashkhasi, bukan orang-orang al-muayyanina yang tertentu ya. Fal istighalu, maka melakukan sibuk bidzikrillahi dengan zikir Allah aula lebih utama daripada kamu melaknat. Lebih baik zikir kepada Allah, baca sholawat, baca istighfar, itu lebih baik ya. Fa illam yakun, maka jika tidak ada ya istighal, kalau kamu tidak melakukan zikir ya fa fisukuti, maka di dalam diam salamatun, ada keselamatan ya, minimal diam lah ya. Qala, berkata Makiyun ibnu Ibrahim ya. Maki bin Ibrahim ini seorang apa ya tabi'in ya, atau tabi'in malah ini kalau nggak salah ya, tabi'in atau tabi'in ya. Qala, berkata Makiyun ibnu Ibrahim, Maki ibn Ibrahim ya. Ini salah satu rawinya Imam Bukhari. Jadi salah satu rawi yang menjadi periwayat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dia meninggal tahun 110. Jadi ini memang ya tabi'in ya. 110. Jadi abad kedua Hijriah ya. Kata Maki ibn Ibrahim, kunna, ada kami, maksudnya Maki dan teman-temannya, inda bin Aunin, di samping atau di hadapan Ibnu Aun ya. Ibnu Aun itu orang yang ya pernah sezaman dengan Anas bin Malik ya, salah seorang sahabat. Jadi artinya ini tabi'in ya, meskipun dia tidak pernah meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik ya. Fadzakaru, jadi ini kisah yang diriwayatkan oleh Maki ibnu Ibrahim ya. Dia cerita, suatu saat kami ada di ruang tamunya atau di sampingnya Ibnu Aun ya. Fadzakaru, maka menuturkan orang-orang yang ada di sekitar kami ini, sekitar Ibnu Aun, Bilal bin Abi Burdah, mengisahkan mengenai Bilal ibn Abi Burdah. Ini gubernur Basrah ya. Gubernur Basrah di era Bani Umayyah ya. Ya kita tahu gubernur zaman Daulah Bani Umayyah itu ya banyak yang otoriter memang ya, banyak yang nyakiti orang gitu ya. Nah, ini salah satunya ini Bilal ibn Abi Burdah ini gubernur yang banyak melakukan sesuatu yang ya menyakiti para ulama ya, sebagian ya. Salah satu yang disakiti itu Ibnu Aun ini. Ibnu Aun ini ya salah satu rawi hadis ya, seorang tabi'in ya. Nah ini fadzakaru, maka menyebut, menutur, mengisahkan atau ngerumpi ya mereka ini Bilal bin Abi Burdah terhadap Bilal bin Abi Burdah. Faja'alu, maka kemudian melakukan mereka yal'anunahu, untuk melaknat mereka ini terhadap Bilal ya. Karena memang ya itu tindakannya yang menyakiti Ibnu Aun ini ya, seorang tabi'in yang terkenal ini.
Wa yaqauna dan apa ya? Dan kata yaqa'u fihi itu waqa'a fi dalam bahasa Arab, waqa'a fi itu artinya jatuh ke dalam, maksudnya memaki-maki ya, atau mengkritik ya. Wa yaqauna dan mengkritik mereka ini fi tentang Bilal bin Abi Burdah ini. Wa Ibnu Aun ini, sementara Ibnu Aun sakitun, diam saja. Jadi ini orang ngerasa nih ngerumpiin seorang gubernur ini, gubernur yang dianggap jahat ya, yang menyakiti Ibnu Aun ya, dan mereka melaknat ya gubernur ini, dirumpiin dengan cara yang kasar, dimaki-maki dan seterusnya. Ibnu Aun diam saja itu. Ya ini kiai ya, jadi ya nggak mau ikut-ikutan lah apa ya, maki-maki penguasa itu kan nggak boleh itu ya. Jadi jadi diam saja ya. Faqalu, maka berkata orang-orang ini yang memaki-maki Bilal ibn Abi Burdah ini, ya Ibnu Aunin, hai Ibnu Aun, wahai Kiai Ibnu Aun ya. Ini kiai besar ini ya. Innama nadhkuru, sesungguhnya menyebutkan, membicarakan kami ini tentang Bilal ibn Abi Burdah. Kenapa kami maki-maki? Karena sesuatu irtakaba yang melakukan Ibnu Aun ini kepada ma. Ini dalam edisi lain ada domirnya irtakabahu ya. Kalau di sini hanya pakai irtakaba. Dalam edisi kayak yang lain ada domirnya. Irtakabahu, ada domir aidnya ya. Irtakabahu yang melakukan Bilal kepada ma minka terhadap engkau. Saya sengaja Ibnu Aun kiai karena sengaja maki-maki gubernur kami ini ya Bilal bin Abi Burdah, karena dia jahat sekali sama jenengan ini. Tapi kenapa kok jenengan diam saja itu? Lambok ikut mengendos kami yang memaki-maki, mengkritik gubernur kita yang jahat ini. Faqala, maka berkata Ibnu Aun ya, innama huma kalimatani takhrujani min sakhifati yaumal qiyamah. Innama huma, sesungguhnya kedua kalimat berikut ini semacam dhamir sya'an ini ya. Innama huma, sesungguhnya dua kalimat ini adalah kalimatani, dua kalimat takhrujani yang nanti akan keluar min sakhifati, dari catatan amalku yaumal kiamati, pada hari kiamat. Saya kepingin nanti kalau hari kiamat ya, nanti kalau hari kiamat itu di dalam catatan amal-amalku hanya ada dua kemungkinan, ada dua kalimat, ada dua kata-kata yang akan dicatat itu. Yang pertama, la ilaha illallahu, kalimat tahlil ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah ya. Ini kalimat yang pertama. Wala'anallahu fulanan, dan semoga melaknat Allah fulanan, seseorang. Hanya ada dua kemungkinan. Ada kalimat baik yaitu la ilaha illallah, ada kalimat jelek yaitu semoga Allah melaknat si A, si B, si C. Jadi ada dua pilihan bagi kamu nanti di hari kiamat. Di dalam buku catatan amalmu itu ada dua kemungkinan, ada kata-kata baik, ada kata-kata jahat. Terserah kamu mau yang mana yang mau dicatat itu. Fala an yakhruja, maka sesungguhnya akan keluar min sakhifati, dari catatan, dari buku catatan amalku ya. La ilaha illallah, kata-kata atau kalimat la ilaha illallah. Jadi saya lebih suka, lebih suka ilayya kepadaku, lebih disukai ilayya kepadaku min an yakhruja, daripada keluar minha, dari sakhifati la'anallahu fulanan, kalimat la'anallahu fulanan. Saya kepingin nanti itu di buku catatan amalku yang dicatat itu kalimat yang baik, la ilaha illallah, bukan makian, bukan umpatan dan seterusnya. Ya inilah contoh manusia rohani ya, seperti ini ya. Walaupun dia disakiti oleh penguasa, dia nggak mau mengata-ngatai jelek dia itu ya. Dan ini kan berat ya, berat sekali itu, berat. Jangan
dizalimi oleh seorang penguasa ya. Dan jenengan tahu pada zaman dulu penguasa itu kalau zalim itu ya zalimnya itu ekstrim ya. Wah, ekstrim sekali itu. Ekstrim sekali. Zaman dulu itu kalau ada ulama yang menentang penguasa itu salah satu cara untuk menghukum dia itu apa? Badannya itu dicap kayak tato begitu, jadi besi dibakar sampai merah menyala ya. Besi ini ada tulisannya, jadi apa tulisannya misalnya dia adalah oposan pemerintah gitu ya. Kemudian kayaknya kayak bisa ternak ya. Jadi kemudian terus disestempelkan di kepalanya di kepala di kepala ya, sehingga meninggalkan bekas ya. Jadi kayak stigma, namanya stigma ya. Di stigma dia itu salah satu cara menghukum ulama yang menentang pemerintah. Jadi tubuhnya itu di stigma, dibuat kayak tato begitu dengan melalui besi yang panas, kemudian ditempelkan kayak stempel di tubuhnya supaya orang tahu oh ini penentang pemerintah itu. Itulah cara penguasa zaman dulu kalau menghukum ulama yang menentang pemerintah itu. Jadi kadang-kadang kejam sekali ya. Nah, tapi Ibnu Aun ini nggak mau membalas balik ya. Ya susah sekarang kita meniru seperti ini ya. Susah. Sekarang ini kalau ada orang melaknat, memaki-maki kita ya kita maki-maki balik ya. Karena kalau enggak jadi beban moral, jadi beban psikologis itu ya. Wa qala, dan berkata rajulun, seorang laki-laki di Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Kanjeng Nabi, ausi, berilah wasiat Kanjeng Nabi ini kepadaku. Faqala, maka bersabda Kanjeng Nabi, fa usika atau usika, berwasiat aku kepadamu. Allah takuna, supaya tidak ada engkau la'anan, orang yang membiasakan melaknat ya. Jangan terbiasa melaknat ya, sekali dua kali oke lah ya, karena enggak mampu mengontrol, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Jadi istilah la'anan sahabat mubalaghah ini ya, itu menandakan maknanya kita menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Jadi la'an artinya kebiasaan, membiasakan untuk laknat, jadi tabiat. Nah, itu yang nggak boleh ya. Namanya manusia, sekali dua kali salah nggak apa-apa, tapi membiasakan itu jadi habit, jadi tradisi, tabiat, itu nggak boleh. Itu bukan ciri seorang mukmin. Jadi orang mukmin itu cirinya adalah dia tidak punya kebiasaan maki-maki orang ya. Kalau dilihat dari segi ini ya, kriterianya ini, orang mukmin itu orang yang tidak membiasakan melaknat orang lain ya. Saya kira umumnya kita orang-orang muslim ini sekarang lumayanlah memenuhi kriteria inilah ya. Orang yang terbiasa maki-maki itu kan nggak banyak itu ya, memang orang yang brengsek aja kan. Umumnya orang muslim itu kan ya enggak melakukan ini ya. Jadi dilihat dari segi kriteria ini, alhamdulillah kita memenuhi lah syarat sebagai seorang beriman itu ya. Orang-orang NU itu, Muhammadiyah juga itu kan orang Islam pada umumnya lah ya, itu kan tidak punya kebiasaan seperti ini ya. Apalagi orang Jawa, orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan ya wataknya kan memang ya tidak seperti ini kan. Tapi kalau jenengan melihat tradisi orang Arab pada zaman dulu, terutama Arab Badui ya, oh Masya Allah, itu memang ya melaknat itu mungkin bukan sesuatu yang aneh, jadi kayak kebiasaan. Apalagi kalau sudah permusuhan, aduh luar biasa itu. Makanya kita bisa memahami kenapa
Imam Ghazali membahas mengenai soal bab mengenai laknat ini berpanjang lebar karena beliau tahu memang ya watak orang Arab ini kan keras sekali ya. Kita tidak rasis atau apa, tapi memang orang Arab punya kecenderungan watak yang tidak semua ya, tapi kecenderungan yang keras ya. Ya mungkin karena alam padang pasir yang keras itu sehingga membuat orang bisa mempunyai watak seperti ini ya. Wa qala, dan berkata Ibnu Umar ini putranya Sayyidina Umar ya, Abdullah bin Umar, inna abghadhan nasi ilallahi kullu ta'anin la'anin, sesungguhnya orang-orang yang dibenci ilallahi kepada Allah adalah kullu ta'anin, setiap orang yang menikam orang lainnya, mengkerit memaki-maki orang lain, la'anin, dan ahli laknat ya. Itu yang dibenci oleh Allah. Waqala, dan berkata ba'dum, sebagian para ahli hikmah, ba'dul hukama ya, atau sebagian para ulama ya, waqala ba'duhum la'nul mu'mini ya'dilu qatlahu. Wah, ini penting sekali ini. La'nul mu'mini, melaknat seorang mukmin, ya'dilu itu sama, itu setara, la'nul mu'min qatlahu, terhadap membunuh orang mukmin. Melaknat orang yang beriman itu sama dengan membunuh dia. Ya, melaknat itu sama dengan membunuh seseorang. Apa ya? Kalau istilah sekarang, istilah melaknat itu kira-kira bisa dibahasakan dengan istilah yang mungkin teman-teman santri online pernah mengenal istilah ini ya, demonisasi. Apa ya? Demonisasi itu ya menggambarkan orang lain seperti demon, seperti setan gitu ya. Jadi digambarkan buruk sekali, dicitrakan buruk sehingga menjadi objek kebencian. Jadi prasangka ya, stereotyping dan seterusnya. Sampean melaknat orang lain, mendemonisasi orang lain, menggambarkan seperti di barat sekarang ini kan, Islamofobia. Orang Islam itu dianggap semua sama. Mereka adalah orang-orang yang suka terorisme, itu kan. Hanya karena 1-2 orang Islam saja yang melakukan tindakan kekerasan, tapi kemudian seluruh orang Islam itu digambarkan sebagai orang yang cinta kekerasan. Itu namanya demonisasi. Jadi menganggap kelompok lain itu jahat sejahat-jahatnya, ya, seperti setan, seperti iblis, ya. Nah, itu kan itu jauh lebih jahat daripada membunuh sebetulnya. Itu sama dengan membunuh mereka, ya. Dan ya kalau kita baca kisah-kisah tentang adanya genosida di berbagai negara ya, misalnya di Bosnia dulu, ketika perang Bosnia, itu kan perang Bosnia antara lain dimulai ketika Presiden Serbia ketika itu ya, Slobodan Milosevic ya, itu bertahun-tahun, berbulan-bulan membangun narasi atau gambaran tentang orang Islam Bosnia Herzegovina itu begitu jahatnya. Dari penggambaran yang jahat terhadap orang Islam ini kemudian terjadilah perang dan terjadilah pembunuhan massal terhadap orang-orang Islam itu di Bosnia ketika itu. Kemudian hal yang sama terjadi kepada orang-orang Yahudi di Jerman ya. Jadi melakukan demonisasi, mengibliskan orang lain, melaknat itu artinya mengibliskan itu, karena kan iblis itu ya dilaknat oleh Allah kan. Mengibliskan suatu kelompok ini seperti kelompok jahat sekali dan dirawat itu citra itu ya bertahun-tahun, itu sama dengan membunuh mereka itu. La'nul mu'mini ya'dilu qatlahu. Wa qala, dan berkata Hammad ibn Zaidin, Hammad ibn Zaid ya. Hammad ibn Zaid
ba'da'an rawa, setelah meriwayatkan kisah ini, kisah mengenai kata-kata sebagian orang tadi itu, sebagian ulama yang mengatakan la'nul mu'mini ya'dilu qatlahu. Apa kata Hamad ibn Zaid? Lau qultu innahu marfu'un ya, lam ubali ya. Lau qultu jika atau lau kulta ya. Lau kulta jika mengatakan engkau, maksudnya engkau ini ya apa itu ba'duhum tadi itu ya. Oh, tadi ba'da'an rawa, setelah ya meriwayatkan, ini rujukannya rawa bisa Hamad bisa ba'duhum ya. Lau qulta jika mengatakan engkau, innahu sesungguhnya kata-kata la'nul mu'mini ya'dilu qatlahu ini ya. Inna sesungguhnya kata-kata la'nul mu'mini ya'dilu qatlahu marfu'un sebagai hadis marfu', hadis yang nyambung sanadnya sampai kepada Kanjeng Nabi ya, artinya hadis yang sampai kepada Kanjeng Nabi, bukan munqati' ya. Lam ubali atau bukan mursal ya, lam ubali, maka tidak peduli aku. Memang ini kata-kata orang, kata-kata seorang ulama, la'nul mu'mini ya'dilu qatlahu. Tetapi kalau misalnya kamu katakan ini hadis marfu' kepada Kanjeng Nabi, aku nggak peduli. Karena kata-kata ini memang ya mengandung ajaran kebenaran yang tidak mungkin kecuali bersumber dari Kanjeng Nabi. Artinya kalau kamu katakan ini hadis, tidak masalah aku. Walaupun aku tidak yakin betul ini hadis, tapi kalau kamu katakan ini hadis, aku tidak peduli. Saking pentingnya kata-kata ini ya, isinya. Wa an Abi Qatadah, dan dari Abi Qatadah ya. Wa an Abi Qatadah, dan dari Abi Qatadah. Qala, berkata Abi Qatadah, karena ada yuqalu, dikatakan ya. Artinya ini kemungkinan hadis ya. Man la'ana mu'minan fahuwa mithlu an yaqtulahu. Man, barang siapa la'ana yang melaknat orang ini mu'minan kepada seorang mukmin, maka fahuwa, maka orang ini mithlu an yaqtulahu, sama dengan membunuh orang ini kepada mukmin ini. Artinya apa? Ya memang kata-kata tadi itu memang ini hadis, karena Abu Qatadah meriwayatkan ini sebagai hadis ya. Wa qad nukila, dan telah dinukil, diriwayatkan zalika, kata-kata ini hadisan, sebagai hadis marfu'an, yang disampaikan atau nyambung ila Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqrubu, dan dekat. Nah, ini termasuk kategori melaknat. Wa yaqrubu, dan dekat minal la'ni, dari laknat, ad-du'a'u, mendoakan, alal insani, terhadap orang lain, bisyarri, dengan kejelekan. Mendoakan kejelekan dan apa ya, musibah kepada orang lain, itu sama dengan laknat juga. Jadi mendoakan jelek kepada orang lain itu sama dengan melaknat itu. Hatta du'a'u, sehingga mendoakan ya, ala zalimi, kepada orang zalim ya. Kaqaulil insani, sebagaimana ucapan seseorang, masalan umpamanya ya, la sahahallahu jismahu. Wah, kalau ada orang mendoakan orang lain seperti ini, la sahahallahu jismahu, semoga tidak menyembuhkan Allah jismahu, kepada badannya orang ini. Atau wala sallamahullahu, dan semoga tidak memberikan keselamatan kepada orang ini, Allahu Allah ya. Wa ma yajri, dan doa-doa kalimat yang mirip majrahu, seperti kalimat ini ya. Ini berdoa jelek kepada orang lain, semoga kamu mati, ya itu sama dengan melaknat itu ya. Makanya kemarin ada kebijakan dari Twitter kan, waktu Trump terkena penyakit COVID, kemudian banyak orang Amerika mendoakan semoga Trump segera mati.
Itu tweet-tweet yang mendoakan Trump, semoga Trump cepat mati, itu langsung disuspend oleh Twitter kan, karena dianggap ini kebijakan yang mengandung kebencian kan. Ini Twitter kayaknya mengikuti ilmu ihya ini apa ya. Jadi nggak boleh mendoakan orang jahat kepada orang lain itu, walaupun orang ini orang yang kita benci ya. Nggak boleh. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal ini mazmumun dicela dalam agama itu. Nggak boleh ya. Jadi kita tengkar pada orang lain, Twitter, di medsos ya. Apalagi hari-hari ini lagi panas ini negeri ini ya. Kita berdoa semoga negara kita selamat lah ya. Malam ini ya Allah, banyak terjadi demonstrasi bakar-bakaran di banyak kota ya. Kita sedih sekali ini terjadi perkembangan seperti ini ya. Ya ini hari-hari di mana terjadi konflik ya, polarisasi di masyarakat ya. Antara yang pro undang-undang cipta kerja dan yang anti undang-undang cipta kerja, dan berdebat luar biasa ya. Ya saya lihat sih debatnya masih positif dan produktif ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang berbau makian dan umpatan, dan itu nggak boleh. Apalagi mendoakan orang yang berbeda pendapat dengan kejelekan, nggak boleh itu ya. Kalau kamu mau mengikuti ajaran ihya ya kalau enggak ya terserah, tapi sebaiknya jangan. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu yang berguna untuk untuk sebagai salah satu cara untuk konflik resolution ya, mengatasi konflik ya. Karena ilmunya seperti ini ya. Kamu tidak boleh memproduksi kebencian. Hate speech kalau bahasa sekarang itu. Jadi melaknat itu kira-kira memproduksi ujaran kebencian kepada kelompok lain. Mendoakan orang lain jelek itu nggak boleh ya. Nggak boleh itu. Wah ini coba kalau ini diterapkan ya, etika ini waktu pilpres kemarin itu insya Allah ya ketegangan-ketegangan sosial yang terjadi kemarin sampai sekarang itu bisa sedikit dimitigasi, dikurangi, atau bisa lebih banyak dikurangi, diminimalisir ya. Tapi ya begitulah, ilmu tasawuf itu ilmu yang cepat dilupakan ya. Kalau orang itu sholat itu kan semua orang ingat ya, sholat itu ya, puasa, karena kan kelihatan jelas kan sholat wajib gitu ya, fardhu ain gitu. Jadi semua orang sholat. Tapi kalau ajaran tasawuf itu kan ya tidak secara formal dikatakan wajib kayak sholat begitu kan enggak. Ini kan ajaran akhlak, jadi dianggap remeh gitu loh. Makanya orang banyak mengabaikan ajaran tasawuf, ajaran rohani itu karena dianggap itu kan ya anjuran saja. Kalau mau melaksanakan ya bagus, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak sholat, itu langsung merasa dosa besar kan. Ya memang ya dosa kalau enggak sholat, tapi tidak berakhlak, tidak menjalankan ajaran rohani seperti ini, itu mestinya menimbulkan rasa salah juga dalam diri kita. Sebagaimana kita tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat begitu. Tapi kan perasaannya lain itu. Orang itu kalau menghadapi ajaran-ajaran seperti ini itu dianggap bonus saja. Pokoknya orang Islam itu kalau sudah sholat, menjalankan ritual agama itu sudah selesai. Kalau mau menjalankan ajaran akhlak seperti ini itu bonus. Ya namanya bonus, dapat ya alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa. Nah itu sikap atau mindset seperti ini itu yang menurut saya bermasalah itu. Padahal sebetulnya akhlak ya itu merupakan bagian penting di dalam pembentukan karakter seorang beriman. Orang beriman seperti sabda Kanjeng Nabi tadi itu laisa bila'anin wala ta'anin, orang yang tidak suka nyacat atau mencela orang lain, memaki orang lain. Itu tanda-tanda beriman. Nah, itu kalau dijiwai, diinternalisir ya. Itu kan
dampaknya kan luar biasa di dalam membentuk karakter seorang muslim dan di dalam mengatasi banyak masalah-masalah sosial ya. Wa fil khabari, dan di dalam hadis, innal mazluma la yad'u 'ala zalimi hatta yukafi'ahu thumma yabqa lizzalimi indahu fadlatun yaumal qiyamati. Innal mazluma, sesungguhnya orang yang dizalimi, ya, la yad'u, berdoa ya. La yad'u, sesungguhnya dia berdoa, al-zalimi, kepada orang yang menzalimi dia. Orang yang zalim itu punya godaan, itu maksudnya la yad'u itu ya, punya godaan mendoakan kepada orang yang menzalimi dia. Melaknat artinya mendoakan itu melaknat, mendoakan jelek ya. Karena dia mendoakan jelek kepada orang yang menzalimi dia, hatta yukafiyahu, sehingga menyamai ya orang zalim ini kepada dia, derajatnya, ganjarannya. Begitu dia mendoakan jelek kepada orang yang menzalimi dia, orang yang menzalimi dulunya sebelumnya itu derajatnya lebih rendah daripada dia, karena dia doakan jelek, derajatnya dia naik ya, sehingga sama dengan dia. Sumayabqa, bukan hanya sama, sumayabqa, kemudian tersisa, maksudnya menjadi lidzalimi, kepada, atau sumayabqa kemudian menetap atau terjadi lidzalimi kepada orang yang menzalimi dia, indahu, terhadap orang yang mazlum tadi itu, fadlatun, kelebihan atau keunggulan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi ini hati-hati, jenengan dizalimi orang, terus saking bencinya sampean karena dendam kepada orang yang menzalimi kamu mendoakan dia jelek. Kamu doakan terus ya. Karena kamu doakan terus, kamu doakan jelek, akhirnya dia itu dosanya dikurangi oleh Allah karena kamu doakan jelek. Yang semula dia dosanya itu banyak, sehingga membuat dia derajatnya lebih rendah daripada kamu, karena dosanya dikurangi sedikit, akhirnya derajat dia sama dengan kamu, bahkan lama-lama melebihi kamu derajatnya. Makanya hati-hati ya. Artinya ini apa ya, ajaran seperti ini itu secara politik itu mengajarkan sebetulnya dendam itu nggak boleh. Kenapa saya katakan secara politik? Karena dendam itu kalau sudah punya unsur politik, ya Allah, itu lama sekali ya hilangnya itu ya. Itu karena dendam orang bisa mendoakan jahat atau jelek kepada orang yang didendami ya. Nah, hati-hati, karena begitu kamu mendoakan jelek kepada orang lain itu semula lebih rendah daripada kamu derajatnya, nanti di hari kiamat lama-lama dia menyamai kamu derajatnya, bahkan melebihi kamu. Artinya apa ya, melaknat orang lain itu menjadikan orang lain berdosa, dosanya dikurangi. Kalau sudah dosanya habis semua, ditambahi ganjaran, akhirnya dia naik derajatnya. Jadi hati-hati. Jadi moral atau pesan dari ajaran ini adalah ya manusiawi ya kita dendam atau benci kepada orang yang berbuat jahat kepada kita itu, tapi kalau bisa dikendalikan ya, jangan sampai kita kemudian melaknat dia, mendoakan dia secara jelek, dan itu dijadikan sebagai kebiasaan itu. Nah, itu yang tidak boleh ya. Sekian ngaji Ihya malam ini, kita akan sampai nanti minggu depan di Al-Afatud Tasi'ah ya, yaitu godaan mulut yang ke-9 ya, yang terakhir ya, menarik itu, yaitu musik dan puisi. Salah satu godaan mulut adalah nyanyi dan berpuisi ya. Tapi ya nyanyi yang jelek ya, berpuisi yang jelek ya. Kalau berpuisi dan nyanyi yang baik ya enggak apa-apa. Nanti kita akan
akan baca keterangan Al-Ghazali mengenai dua hal ini. Menarik, tapi itu minggu depan ya. Sekian ngaji Ihya malam ini, semoga kita mendapatkan berkah dari ngaji kita malam ini. Amin. Dan semoga ya wasilah dengan kitab Ihya ini negeri kita selamat ya. Dan semoga diangkat musibah segera dari tanah air kita. Mari kita tutup dengan bacaan shalawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.